wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UPP. Kembali lagi bersama saya Restu Muhammad Irfan dan rekan saya Priyanti Nurjayanti di acara Spotlight UPP 2021 edisi di rumah aja. Selama 10 menit ke depan kami akan menemani kalian mengupas sejarah dan budaya yang akan kami rangkum dalam Spotlight UPP 2021 edisi di rumah aja. Pada hari ini, sejarah yang akan kami bahas yaitu mengenai sejarah lubang buaya dan suku Bajo. Nah, betul sekali Tayanti. Kenapa kita membahas sejarah lubang buaya dan budaya suku Bajo? Karena memang hal ini sangat menarik sekali untuk kita kupas dan bahas sejarah dan budayanya. Nah, betul sekali Kang Restu. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan videonya. Tahukah kalian, dalam sejarah bangsa Indonesia, pernah terjadi berbagai peristiwa kelam yang menandai perjalanan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat. Salah satunya adalah peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Sejarah PKI atau Partai Komunis Indonesia sudah lama melakukan berbagai cara untuk membuat Indonesia menjadi negara berpaham komunis. Berbagai pemberontakan tokoh G30 SPKI lakukan hingga mencapai puncaknya pada pemberontakan 30 September ini, termasuk dengan membantai para perwira tinggi TNI. Mereka adalah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI R. Suprapto, Majen TNI MT Haryono, Majen TNI Siswando Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswa Miharjo, Perwira TNI Letyu Pierre Tendean, Ajudan Akbar Haris Nasution. Monumen Pancasila Sakti adalah suatu situs sejarah yang dibangun atas ide dan gagasan Presiden RI kedua, yaitu Soeharto, untuk memperingati sejarah G30 SPKI lengkap dan menghargai jasa-jasa mereka. Sejarah Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi. Innalillahi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Monumen ini bertempat di atas tanah seluas 14,6 hektar untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan revolusi yang mempertahankan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, dari serangan ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti mulai dibangun pada pertengahan Agustus 1967 hingga diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto bertepatan dengan sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Pada hakikatnya, tujuan pembangunan Monumen Pancasila Sakti yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam membela negara, bangsa, dan Pancasila hingga titik darah penghabisan mereka. Membina semangat korsa prajurit TNI sebagai monumen peringatan bagi perjuangan nasional Indonesia, sebagai cermin perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia pada dunia internasional. Monumen Pancasila Sakti juga menampilkan 9 buah diorama mengenai rapat persiapan pemberontakan hingga tindak lanjut dilarangnya PKI oleh pemerintah. Lokasi paling mencolok dari sejarah Monumen Pancasila Sakti adalah sumur tua berukuran lebar 75 cm dan kedalaman 12 meter yang menjadi tempat pembuangan jenazah. Ya Allah, bagian dalam sumur ini diberi nyala lampu merah. Dekat lubang sumur terdapat prestasi yang bunyinya sebagai berikut. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Audio Jungle. Tahukah kalian, Indonesia memiliki ratusan komunitas etnis yang mendiami wilayah tertentu dengan ciri khas masing-masing yang memperkaya ragam budaya Indonesia. Juga banyak memiliki suku-suku yang memiliki adat budaya yang sangat kuat dan banyak diminati oleh wisatawan. Salah satunya, masyarakat etnis yang memiliki keunikan adat budaya adalah suku Bajo yang dahulu hidupnya nomaden di atas perahu.
Mereka tinggal dan beraktivitas di atas perahu yang disebut dengan sope secara berkelompok dalam setiap keluarga. Suku Bajo, Manan berkisah, tersebar di banyak tempat di Indonesia, juga di berbagai negara termasuk Thailand. Meski demikian, bahasa yang digunakan tetap sama, yaitu bahasa Bajo. Ada dua versi sejarah suku Bajo. Pertama, ada yang berpendapat dari Johor, tapi ada juga yang mengatakan berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Namun menurut Manan, kalau dari bahasa dia, malah melihat ada kesamaan dengan bahasa Tagalog Filipina. Analisis DNA, deteksi asal-usul suku Bajo. Perahu bagi suku Bajo ibarat rumah dan merupakan kebutuhan utama yang sangat berharga. Di perahu, segala aktivitas dilakukan, mulai dari makan, tidur, ritual keagamaan, bermain untuk anak-anak, bahkan melahirkan pun kadang dilakukan di atas perahu. Wow, amazing! Mereka menetap di dekat pantai hanya pada musim-musim tertentu ketika perairannya tenang, sambil memperbaiki perahu dan alat-alat untuk menangkap ikan serta hasil laut lainnya. Mengadakan kegiatan sosial seperti perkawinan, sunatan, penguburan, dan upacara lainnya. Kehidupan di masyarakat Bajo pada periode ini ditandai dengan pola pemukiman yang mulai menetap di beberapa wilayah di Nusantara, dengan mendirikan rumah panggung di atas air pada kawasan pantai. Saat ini, pemukiman suku Bajo di sepanjang perairan Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu pemukiman dengan jumlah populasi suku Bajo terbesar di Nusantara. Lokasi pemukiman suku Bajo di Wakatobi tersebar di beberapa pulau, di antaranya Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, dan Tomia. Jumlah penduduk suku Bajo di Kepulauan Wakatobi sebesar 9.282 orang yang tersebar di beberapa desa. Desa Mola yang terletak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan merupakan desa terbesar komunitas suku Bajo di Wakatobi. Sebesar 68,55%, suku Bajo bermukim di sana dengan jumlah penduduknya 6,363 orang. Suku Bajo merupakan suku yang tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari daerah Indonesia seperti Sulawesi, Irian, Jawa, Nusa Tenggara, hingga luar negeri seperti Filipina, Malaysia, bahkan sampai Afrika. Nah, itu tadi dia cuplikannya Sobat BP. Terasa ya, sudah 10 menit berlalu kita menemani Sobat BP ya. Ya, betul sekali. Jangan